Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dwi Anung dari kelompok Pondok Ungu. Kesaksian ini saya beri judul kecelakaan maut yang merenggut nyawa 9 orang. Peristiwa atau kejadian ini berawal dari bus yang saya tumpangi mengalami remblong. Beberapa saat atau menit sebelum kejadian, saya seperti melihat bayangan di luar jendela bus. Ada tangan yang menggenggam rambut dari beberapa kepala manusia tanpa tubuh. Hanya sebatas leher dan darah menetes berhamburan karena bayangan itu bergerak mengikuti lajunya bus. Tiba-tiba saat jalanan turun tajam dan berbelok-belok, kenaik bus berteriak remblong, remblong. Seketika itu bayangan tersebut hilang dari pandangan saya, dan saya tanpa sadar berucap, "Tuhan Yesus, tolonglah saya." Dalam hitungan menit, bus seperti terbang dan terperosok dalam jurang yang kedalamannya kurang lebih 20 meter. Anehnya, banyak suara histeris dan berteriak, "Gelap, gelap." Justru saya melihat ada cahaya yang terang sekali. Di dalam terang itu ada tangan yang mengulur mengarah ke saya. Saya mendekat, ternyata itu jalan keluar dari dalam bus. Saya sempat menolong beberapa korban yang meninggal, di antaranya 2 ibu-ibu yang duduk di depan saya, pemuda yang duduk di samping saya, dan kenaik bus. Ketika saya dibawa ke rumah sakit umum daerah Cianjur, saya berpikir, benar-benar maut sudah mendekati saya. Dalam perjalanan ke rumah sakit itu pula, saya menghubungi istri dan pimpinan kantor saya, karena saya ke Cianjur dalam rangka tugas kantor. Sehari sebelum kejadian itu, saya dipanggil menghadap pimpinan bahwa besok pagi atau pas di hari kejadian, saya ditugaskan untuk mengurus berkas-berkas perusahaan yang ada di Cianjur. Kemudian pimpinan menanyakan, "Pak Dwi mau naik apa?" Untuk efisiensi, saya memilih naik bus dari Bekasi, Cianjur, lewat Cilengsi, Jonggol, Cianjur. Nama bus itu Bintang Sanepo. Selanjutnya pimpinan saya berdoa untuk keselamatan saya dan keberhasilan dalam mengurus berkas-berkas perusahaan. Memang beliau rajin berdoa. Besoknya pagi-pagi saya berangkat ke terminal. Saya berdoa sebelumnya. Sampai di terminal kurang lebih jam 6 pagi, dan ternyata bus Bintang Sanepo baru akan diberangkatkan ke Cianjur pada jam 9 pagi. Perjalanan kurang lebih 4 jam. Perlu tahu bahwa pada tahun 2008 bus yang dari Bekasi ke Cianjur via Jonggol cuma ada satu nama PO, yaitu Bintang Sanepo. Akhirnya saya ke terminal Kampung Rambutan dan saya naik bus Kurnia Bakti. Singkat cerita, saya sampai di rumah sakit umum daerah Cianjur. Pemeriksaan dan jahitan di dagu selesai dilakukan. Saya diizinkan pulang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pada saat itu istri, adik, dan pimpinan saya datang. Puji Tuhan, hasil pemeriksaan normal semua. Dalam 1-2 hari setelah kejadian itu, saya merenungkan dan bertanya-tanya pada diri sendiri, kenapa saya bisa terhindar dari maut yang mengerikan itu? Kenapa orang-orang histeris dan berteriak-teriak, "Gelap, gelap"? Justru saya melihat cahaya dan uluran tangan yang menolong saya. Saya yakin Tuhan Yesus telah menolong saya dari maut. Di sisi lain, pasti Tuhan juga menegur saya. Saya terus merenung. 2 hari setelah kejadian itu, saya baru ingat ada pengingkaran saya kepada Tuhan.
Ya, ketika pimpinan saya berdoa untuk saya sehari sebelumnya, beliau menyebut di dalam doanya bus dan sopir bintang Sanepo untuk diberikan perlindungan dan kelancaran. Kemudian hari ketiga saya sudah masuk kantor. Siang harinya ketika pimpinan sudah di ruangan, saya menghadap beliau dan beliau katakan, "Pak Dwi, selamat ya, Tuhan masih sayang Bapak. Tapi Pak Dwi ingat enggak, di dalam doa saya waktu itu, saya sampai menyebut bus dan sopirnya untuk dilindungi oleh Tuhan. Tapi Pak Dwi justru naik bus lain." Saya kaget, langsung minta maaf. Ternyata perenungan saya dengan beliau sama. Ada pengingkaran dalam diri saya. Inilah keyakinan saya. Ketika kita sudah bersepakat dan bersehati di dalam doa, maka kuasa Tuhan ada di dalamnya. Semenjak kejadian itu, setiap saya bertugas keluar kota, doa yang dimohonkan kepada Tuhan selalu saya ikuti. Kalau ada perubahan skenario, saya berdoa dan langsung menghubungi beliau. "Ya Tuhan, ampuni saya ketika saya mengingkari kuasa-Mu yang sebenarnya sudah diam di dalam hidupku." Kejadian ini terjadi pada 6 Agustus 2008 di jalanan puncak menuju Cianjur, tepatnya di jalan yang berbelok-belok dan menurun tajam, pas di tikungan Tapal Kuda. Tikungan yang berbentuk huruf U, Cianjur. Bus Karunia Bakti mengalami kecelakaan masuk jurang kurang lebih 20 meter dan merenggut jiwa 9 orang meninggal karena remblong. Ya Tuhan, jauhkan kami dari pengingkaran-pengingkaran hidup, karena hidup kami sebuah kesaksian kebenaran Tuhan. Amin.